Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Isa alaihi salam, mathalu ulama'i su' kamathali sakhratin waqa'at ala famin nahri la hiya tashrabul ma' wa la hiya tatrukul ma'a yakhlusu ila zar'i wa mathalu qanatil hushi zahiruha tisu wa batinuha natan wa mathalul kuburi zahiruha amirun wa batinuha idhamul mauta. Berkata Nabi Isa alaihi salam, perumpamaan seorang alim yang jahat sebagaimana umpama batu yang besar jatuh di atas mulut sungai. Tidaklah ia batu tadi menghisap akan air, dan tidak pula dia membiarkan air sampai ke sawah. Dan sebagaimana umpamanya kanatil husi, tabung kotoran, tabung kotoran yang ada di WC-WC, zahirnya kelihatannya jisun di kapur, wa batinuha natanun, sedangkan di dalamnya adalah busuk. Dan seperti kubur yang zahirnya tampak makmur, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang yang mati. Itulah Nabi Isa mencontohkan perbandingan seorang ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Wa qala aidan alaihi salam, Nabi Isa berkata lagi, mathalul ladzi yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi kamathali imra'atin zanat bisir fa zahara hamluha fabtudihat fakadzalika man la ya'malu bi ilmihi yabdahuhu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad. Perumpamaan orang yang belajar ilmu tetapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, seperti perempuan yang berzina bisirri, di tempat yang tersembunyi, maka timbullah buntingnya si perempuan itu dan dia merasa malu. Fabtudihat. Maka seperti demikian pula halnya orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, Allah permalukan nanti dia di hari kiamat di hadapan saksi-saksi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-imamul Hasanul Basri rahimahullah yaqul, Imam Hasan Basri berkata, idashtaghalal ulama bijam'il halal saral awam ya'kuluna syubah. Apabila bekerja ulama dengan menghimpunkan yang halal, ulama bekerja dengan menumpuk-numpuk harta yang halal, saral awam ya'kuluna syubah, jadilah orang awam memakan yang syubhat. Kalau ulama mengumpulkan yang halal, maka orang awam akan makan yang syubhat. Wa idza sharal ulama ya'kuluna syubah, bila mana jadilah ulama itu memakan yang syubhat, sharal awam ya'kuluna al-haram, jadilah orang awam makan yang haram. Wa idza sharal ulama ya'kuluna al-haram, bila mana jadi ulama itu mau memakan yang diharamkan Allah, sharal awam kufara, jadilah orang awam itu kufara, kafir kepada Allah. Faidatuna hadhihi faidah kana Sayyiduna al-Habib al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu yaqul,
ala qauli ba'dihim talabna al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Perkataan ulama, kami menuntut ilmu tidak karena Allah, maka enggan itu ilmu kecuali karena Allah. Kami menuntut ilmu kada karena Allah, sekalinya kada mau ilmunya kada mau, mesti karena Allah maka hanya mau ilmunya. Nah, maksudnya apa nih tuh? Kami menuntut ilmu tidak karena Allah, maka enggan bahwa adalah ilmu melainkan karena Allah. Ujar Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi itu mengandung dua makna. Innalahu ma'nayaini. Ahaduhuma, salah satu antara dua maknanya, annal ilma aba ayyah sulalana, bahwa ilmu itu enggan bahwa hasil bagi kita, lipawati syartihi, karena keluputan syarat ilmu, alladhi huwa kaunuhu lillah, yang adalah syarat ilmu itu keadaannya karena Allah. Wa yakunu hadza, dan adalah ini maksudnya ilmu nang enggan kecuali karena Allah. Maka ada ilmu nang bila kita mengaji kada karena Allah kada mau dapat, harus karena Allah maka hanya dapat ilmu itu. Ilmu nang apa itu? Al ilman nafi'ah, itu ilmu yang bermanfaat. La ghairan nafi, bukan ilmu nang kada bermanfaat. Kalau ilmu nang kada bermanfaat karena Allah kah, karena apakah, dapat saja kita. Nah, itu salah satu di antara dua tafsirnya. Fa'innahu, karena ilmu yang tidak bermanfaat itu, ya'ti ilal barri wal fajir, dia bisa datang kepada orang baik dan bisa kepada orang yang jahat. Pakam alimin, berapa banyak orang yang alim, ya'lamur rusum war riwayat, mereka mengetahui akan tanda-tanda dan riwayat-riwayat al-muttasi'ata yang luas. Walakin laisa lahu hazzun minan naf'i bidzalik, tetapi tidak ada bagi si alim tadi bagian daripada memberi manfaat dengan demikian ilmu itu. Wa inna fa'a ghairahu bihi, sekalipun dia memberi manfaat akan orang lain dengan ilmu itu. Kan ilmu nang bermanfaat itu adalah ilmu nang kawa kita pakai. Ilmu nang disebut bermanfaat itu ilmu nang kawa kita amalkan. Ilmu nang kita amalkan nang mendekatkan diri kepada Allah itu artinya ilmu nafi', ilmu nang bermanfaat. Nah, lalu menuntut ilmu ini kalau kita kada karena Allah, kada mau. Artinya apa? Kada mau tak pakai, kada kau memakai. Karena ilmunya itu harus karena Allah, mesti karena Allah. Lain hanya ilmu yang kada bermanfaat. Nah, itu nya mau aja karena Allah, karena kada karena Allah kah? Nya mau aja datang kepada seseorang. Fayakunu hadza min ma'na ma warada, maka adalah ini tafsir yang pertama tadi, keterangan yang pertama tadi, termasuk makna hadis yang datang, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah memperkuat ini agama dengan laki-laki yang jahat. Allah memperkuat ini agama dengan laki-laki yang jahat. Allah memperkuat Islam dengan laki-laki yang jahat. Artinya apa? Dengan ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia bisa menjelaskan ilmu, dia bisa menentang orang-orang yang menentang Islam, dia bisa berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam. Dia memperkuat Islam, padahal dia sendiri kadang mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini adalah laki-laki yang jahat. Nah, jadi Allah memperkuat ini agama, uji Nabi bisa dengan laki-laki yang jahat. Nah, itu makna yang pertama daripada talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah tadi.
Wal ma'na tsani, makna yang kedua, anna talabna al-ilma bighairi ikhlasin wala husni kasdin. Kami menuntut ilmu dengan tidak ikhlas dan tidak baik tujuan. Falamma atla'ana Allahu ala ma atla'ana alaihi minhu, manakala Allah memberitahu kepada kami, manakala Allah menampakkan ya juga kepada kami atas sesuatu yang Allah nampakkan kami atas sesuatu itu daripada ilmu, hasillah bagi kami dengan barakah ilmu al-qasdul hasan, tujuan yang baik, wal ikhlasu dan ikhlas. Fasara ilmuna illa lillah, maka jadilah ilmu kami itu karena Allah. Nah, artinya bisa juga macam ini. Kami dulu menuntut ilmu karena Allah, nuntut ilmu fikih karena Allah, nuntut ilmu tafsir karena Allah, nuntut ilmu tasawuf karena Allah. Tapi akhirnya Allah beri hidayah kami dengan petunjuk, dengan berkah ilmu, akhirnya kami bisa karena Allah. Nah, itu bisa juga artinya macam itu. Falamma atla'ana Allah ala ma atla'ana alaihi minhu, hasalalana bi barakatil ilmi al-qasdul hasan wal ikhlasu, fasara ilmuna lillah. Dulunya kami nuntut ilmu karena Allah, tapi karena kebanyakan tahu tentang ikhlas, kebanyakan tahu tentang ancaman riya, akhirnya kami bisa jadi ikhlas. Intaha bima'nahu. وعن الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه بعد أن ذكر عنده الحديث المذكور. Dari Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sesudah bahwa disebut di sisi beliau hadis yang tersebut tadi. Ujar orang, wahai Habib, bagaimana hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah memperkuat ini agama dengan laki-laki yang jahat? Maksudnya laki-laki jahat itu siapa? Allah mengukuhkan Islam, memperkuat Islam, meninggikan syiar Islam melalui orang-orang jahat. Maksudnya macam apa? Abdullah Al-Haddad menjawab, Ujasidin kama tara aqwaman yuqatiluna al-kuffar muraduhumul ghanaim wa akhdhul buldan fayahsulu bihadza dab'un anil Islam wal muslimin. Kamu lihat Ujasidin orang-orang yang berperang kepada orang kafir. Kamu lihat tentara-tentara Islam, mereka itu berperang melawan orang kafir, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya agar dapat harta rampasan perang. Yang di perangannya ini orang kafir. Nah, mereka berperang bukan karena Allah, tapi agar dapat harta-harta rampasan, agar bisa merebut negerinya orang kafir. Nah, dengan demikian Islam jadi kuat. Padahal tujuan mereka berperang bukan Islam kuat kada, tetapi untuk harta-harta orang kafir itu. Nah, itu maksudnya Allah memperkuat agama ini dengan laki-laki yang jahat tadi. Wa akharin, dan ada lagi yang lain, yuqatiluna qutta'at tariq wa ghaira zalik. Mereka memerangi akan perampok-perampok dan selain yang demikian, mimma yaqwa bihiddin, daripada yang kuat dengannya agama. Orang-orang penegak hukum umpamanya contohnya, mereka memerangi perampok-perampok, padahal hasil rampokan itu ini mengambilnya. Ini maraja orang permainan, duitnya yang ngukutnya. Tapi dengan demikian permainan jadi kada bani lagi, orang perampok jadi kada bani lagi. Nah, Islam jadi bagus jadinya. Nah, Allah memperkuat Islam, membaguskan Islam dengan laki-laki nang jahat seperti tadi. Wa aktsaru ma yakunu dzalik fil wulad, dan kebanyakan yang demikian itu pada pemerintahan biasanya. Pada pemerintahan. Orang-orang yang jadi pejabat ini banyak bisi duit. Ini menyumbang mulah masjid. Kan Islam jadi kuat tuh. Nyumbang pesantren, nyumbang madrasah. Tapi tujuannya untuk kepentingan politiknya.
tujuannya untuk dirinya, niatnya kan bagus. Ini orang jahat ngarannya, tetapi Islam jadi kuat dengan sebab si laki-laki yang jahat ini. Nah itu maksudnya hadis tadi. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, ujar Nabi kita. Allah memperkuat Islam dengan melalui orang-orang jahat seperti tadi. Ini ada dapat pahala. Kenapa? Karena Allah. Tapi Islam syiarnya jadi masyhur, syiarnya jadi tinggi, jadi kuat. Au kama qala intaha min tathbitil fuad. Irsyad ay hada irsyad. Qala al-Imam Abdullah al-Haddad nafa'allahu bih, ad-da'wa ala halaini. Mengaku itu ada dua macam. Mengaku. Mengaku alim itu ada dua macam. Mengaku wali ada dua macam. Mengaku takwa ada dua macam. Mengaku dirinya bersih ada dua macam. Mudda'in mutakallim, ada yang mengaku berbicara. Dia mengaku berbicara. Bi ayyaqul, dengan bahwa dia berkata ana kaza wa kaza. Aku alim, aku bersih, aku takwa, aku wali umpamanya. Wa mudda'in sakit, ada juga orang yang mendakwa tapi diam. Lam yadhkur nafsahu bisyai, dia kadang menyebutkan dirinya alim kada. Ini kadang ngaku wali kada, kadang mengaku takwa kada, diam aja. Walakinnahu idza qila lahu, tetapi bila dikata bagi dia innaka jahil, engkau jahil, atau lam ta'rif syai'a, atau engkau tidak kenal sesuatu, au wusifa bi ayyi syai'in fihi naqsun, atau disifatkan dia dengan sesuatu yang pada sesuatu itu ada kurang, yaghdabu, dia marah. Sama aja juga. Ini kadang mengaku kada alim rana aja. Padahal orang kada alim rusarik ya. Nah, sama ya mengaku juga ngarannya. Fahadha mudda'in aydan, itu ngarannya mengaku juga. Walau lam yakun mislal awal, sekalipun kada macam yang pertama. Intaha min tasbitil fuad. Jadi Sayyidina Umar mengatakan apa? Man qala ana alimun, bahwa jahilun. Siapa yang berkata bahwa dia alim berarti dia paling bodoh manusia. Wa man qala innahu birrun abarrun, siapa yang mengatakan bahwa dirinya baik, bahwa fajir berarti dia orang yang paling jahat. Wa idza qala ana fil jannah bahwa finnar, bila dia mengatakan aku masuk surga berarti dia bakal ke neraka. Itu dakwah mendakwa. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, kullu mudda'in makhdhul, tiap-tiap orang yang mengaku tadi dihinakan, terhina. Orang yang mengaku alim itu akan dihinakan. Wala budda ay yuqayyidallahu lahu may yu'jizuh, dan pasti Allah akan mengarahkan kepadanya orang yang bakal melemahkan dia. Kalau kita nih mengaku alim, kayaknya Allah andak kita orang, Allah mengandak orang para kita yang mengalahkan kita. Bayan khadilu inda dzalik, maka dia terhina di sisi yang demikian. Walau kana katsiral ilmi, walaupun dia banyak ilmunya, apalagi kita ilmu. Wa ma nara ahsana lil insan min al-i'tiraf wa tarhi nafsihi fil ard, dan tidak kami lihat yang lebih baik bagi manusia daripada mengaku lemah, mengakui, daripada mengakui
kebodohan, mengakui kekurangan, mengakui kekotoran dirinya, paling baik itu. Wa tarhi nafsihi fil ard, dan melimparkan dirinya ke tanah. Artinya tawadhu. Fa in kana indahu fadlun, jikalau di sisinya ada keutamaan, fama yaziduhu dzalik, tidak menambah keutamaan itu akan dia illa rif'atan, kecuali ketinggian. Kalau dia mengakui dirinya hina, dirinya bodoh, dirinya lemah, kalau memang dia ada kelebihan, itu meninggikan martabatnya. Wa in kana ghaira dzalik, jikalau dia tidak demikian, faqad khuliqa minat turab, maka dia pun asalnya diciptakan daripada tanah. Fala lauma alaih idza sara fi ma khuliqa minhu, tidak ada celaan atasnya bila mana jadilah dia, kembalilah dia pada sesuatu yang diciptakan dia dari sesuatu itu. Wa qad dzakara asy-Sya'rawi, sungguh menyebutkan asy-Sya'rawi, anna rajulan minal ulama, bahwa ada seorang laki-laki daripada ulama, qala, berkata, la a'lamu fil ummah ba'da Abi Bakrin Siddiq a'lama minni. Ujar laki-laki ini berkata, tidak aku ketahui pada umat Nabi Muhammad ini sesudah Abu Bakar yang lebih alim daripada aku. Jadi umat Nabi Muhammad itu paling alim Abu Bakar, yang dia itu aku nomor 3-nya. Nabi, Abu Bakar, aku. La a'lamu fil ummah ba'da Abi Bakrin Siddiq a'lama minni. Faqala lahu akhar, ujar nasaikum, sadaqal ustaz, benar ustaz. Fakam fi lihyatika min sya'ratin, berapa bilah janggut engkau itu hai ustaz? Janggut engkau, janggut pian itu berapa bilah? Rambutnya? Falam yajid jawaban, kada kau menjawab. Di janggut di awak seorang yang kada tahu jumlahnya, apalagi yang lain-lain. Panfahtadala, maka terhinalah dia bisa babi dakwah, dengan sebab dakwanya. Wa kadza waqa Ibni Arabi, yang demikian pula terjadi bagi Ibni Arabi fi kisatihi, serta kisah sidin ma'adabatil bahri, serta binatang laut. Qultu hadhil kisatu, ini kisah zakar Syekh, menyebutkan akan kisah ini oleh Syekh Al-Kamil Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu an nafsi, tentang diri sidin. Ibnu Arabi itu manusia yang sangat luar biasa ilmunya, kealimannya di bidang berbagai macam ilmu. Satu hari ya sidin dan berkisah tentang diri sidin. Innahu kana rakiban fi safinatin fil bahril muhit, adalah beliau itu menumpang kapal di lautan yang luas. Bahajatir rih, bertiup angin. Laut bila angin itu gelombang lalu kan, bergelombang laut ini. Maka sidin di atas kapal itu menumpang. Lalu ujar Ibnu Arabi memandiri laut, uskun ya bahar, fa inna alaika bahran minal ilm. Diam hai laut, bahwa di atas engkau ini ada lautan ilmu. Bapak ada alim di sini tuh. Diam hai laut yang bergelombang, karena di atas engkau ada lautan ilmu. Fatalaat lahu ha'isyatun, timbul bagi sidin binatang laut minal bahar. Wa qalat lahu, berkata binatang laut lawan Ibnu Arabi, qad sami'na qaulak, kami mendengar perkataan engkau, bahwa engkau lautan ilmu. Fama taqulu fima idza musikha zaujul mar'ah, hal ta'taddu iddatal ahya amil amwat. Wahai lautan ilmu, binatang laut nih bersuara,
andai kata suami seorang perempuan dirubah Allah bentuknya kada jadi manusia lagi, bagaimana iddahnya si perempuan itu? Apakah dia beriddah orang nang hidup, atau dia beriddah dengan orang yang ditinggal wafat suaminya? Ini ibak laut betakor Ibnu Arabi, bapak lautan ilmu Bang Ibnu Arabi. Andai kata orang laki bini manusia, tahu-tahu si manusia ini berubah ampih jadi manusia, otomatis ampih juga lagi bini. Si bini-bini iddahnya iddah apa? Iddah talak kah apa iddah mati kah? Kan kalau iddah talak 3 kali suci, kalau iddah mati 4 bulan 10 hari, yang mana yang dipakai? Fama darah syekh mayakul, kada kau menjawab Ibnu Arabi. Mau pada lautan ilmu tadi, kada kau menjawab. Faqalat lahu Aisyah, menjadi binatang laut tadi berkata, taj'aluni syaikhatan laka. Jika makun lamulah aku jadi guru dahulu. Wa ana u'allimukal jawab, aku melajari ikam jawabannya. Faqala na'am, ya Ibnu Arabi ayuha. Faqalat, ujar si binatang laut tadi, in musikha hayawanan i'taddat iddatal ahya. Jika si laki-laki itu dirubah Allah bentuknya menjadi binatang, maka istrinya beriddah iddah talak, iddah orang hidup. Misal laki-laki tahun bininya jadi kambing laki-lakinya, atau jadi babi laki-lakinya, atau jadi warik laki-lakinya, otomatis cerai. Iddahnya si perempuan ini iddah talak 3 kali suci. Wa in musikha jamadan, jika si laki-laki itu dirubah Allah, dihapus Allah menjadi beku. Misal laki-laki blak jadi patung, atau bergerak lagi, jamat ngarannya. Ya taddat iddatal amwat, maka si perempuan itu iddah orang nang mati lagi 4 bulan 10 hari. Pintar benar iwak nih tuh. Wa idza musikha jamadan ya taddat iddatal amwat, intaha. Jadi setiap orang yang mengaku pasti mahzul, pasti terkalahkan, pasti dihinakan. Baik mengaku yang pertama tadi, atau mengaku dengan cara yang kedua tadi. Wa ruwiya anna Muqatil ibn Sulaiman al-Azdi qala yauman, diriwayatkan bahwa Muqatil bin Sulaiman al-Azdi berkata satu hari, saluni amma dunal arash. Muqatil salah seorang yang sangat alim, dia berkata, tanyakan kepada aku, orang apakah yang di bawah aras Allah yang aku dapat menjawab. Fakila lahu, dikata orang bagi Muqatil, ada yang bertakun, man halaka ra'sa Adam indama janah. Siapa yang menggundul kepala Nabi Adam ketika sidin berbuat kesalahan itu? Siapa yang tukang gundul? Siapa yang menggundul Nabi Adam ketika sidin berbuat kesalahan? Jangan bertakun nih. Faqala, ujar Muqatil tadi, hada laisa min ilmikum, mereka kada tahu makum ini. Walakin Allah, tetapi Allah, arada ayyabtaliyani, tetapi Allah hendak menguji aku, membalakkan kepadaku. Lamma ajabat di nafsi, manakala aku ujub dengan diriku. Itu orang mengaku bahwa dia sangat alim, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu akhar, berkata bagi sidin oleh yang lainnya, ada pula bertakun, az-zarratu awid namlatu mi'auha fi muqaddamiha aw muakhariha. Samut nang halus nitu, samut nang halus tuh parutnya di muka di belakang. Fabaqiya ma yadri ma yaqulu lahu, maka tinggallah dia tidak tahu apa yang dia jawab baginya. Qala rawi, fazanantu, aku menyangka annaha uqubatun, itu merupakan hukuman,
uqiba biha, yang dihukum dia dengan hukuman itu karena merasa takjub akan dirinya, ujub akan dirinya. Intaha min mir'atil janan lil yafi'i. Al-babu tsamin ad-da'watu ila Allah wazifatul ulama'il hudat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Pamimman zakara dzalik. Sebahagian ulama yang menyebutkan akan yang demikian itu nasabnya para Alawiyin. Maka sebagian ulama yang menyebutkan tentang nasabnya para Alawiyin, Al-Imamul Bisri wa Ibnu Asadin wa Ibnul Junaidi wa Ibnu Nasirin Al-Himyari wa Umar bin Ali sahibu baiti Husain wa Syekhul Arifu billah Mudafi'u al-Ma'ini wa Ibrahimu al-Quraidi al-Adani wal Imamul Janadi wa Ibnu Samurata wa Banul Hadrami wa Banu Hujailin mithlu Syekh Ahmad bin Musa wa abihi wa Syekh Ismail wa waliduhu al-Qadi Muhammad wa waliduhu Ismail wa Muhammad bin Qabbin wa Umar al-Yafi' wa waladuhu al-Qadi Isa wal Awaji wa Sayyid Husain al-Ahdal wa ghairuhum min ahli Yaman. Itu sebagian di antara ulama-ulama yang menjelaskan tentang nasab keturunan para Alawiyin itu. Wa min ulama'il haramain asy-syarifain, dan sebagian daripada ulama Makkah dan Madinah, man la yuhsa, orang yang tidak terhingga, banyak. Mislu ibn Zahirah, mislu ibn Zuhairata wa Nuriyaini wa Muhammadin at-Tabari wa Abdullah bin As'ad al-Yafi'i wa waladihi Abdurrahman wal Maragil al-Madani wa waladihi wa Abil Fathi wal Matari wa mislul Imam Muhammad ibnu Abdis Samad al-Muqaddisi min Muqaddisuh. Muqaddis itu ibu kota Somalia, Afrika. Wa min ulama Tarim, dan sebagian ulama Tarim yang menyebutkan tentang nasabnya Alawiyin itu mislu Syekh Al-Imam Salim ibn Fadl ibn Abdul Karim wa tilmidihi Fadl ibn Muhammad ibn Abdul Karim wa Yahya ibn Salim ibn Fadlin wa Abdullah bin Ahmad Fadal wa Muhammad bin Ahmad Fadal wa Fadl ibn Muhammad wa akhihi Sa'd ibn Muhammad wa ghairihim min Bani Fadlin at-Tarimiyin. Wa min qudama Tarim, dan daripada pemuka-pemuka Tarim, Banu Hatim al-masyhurun bil ilmi, minhum Ali bin Muhammad wa Abu Bakr Yahya bin Salim wa kal Imam Ali bin Ahmad Marwan wa sahibi Kitabil Ikmal Abdullah bin Abdurrahman bin Ubaid wa Sa'id bin Ubaid wal khutabai Muhammad bin Abil Hub wa walidihi wa a'mamihi wa ikhwanihi wa waladihi wal imami Ali bin Maimun wa Abi Syukailin Ibrahim al-Khazraji wa Sultanil Mubarak al-Alimi Abdullah bin Rashid wal fuqaha'u Banu Hamid kal faqih Humaydin al-Muadzin wa Hafizin ba Humaid wa Humayshin ba Humaid wa Ali ba Isa ka Ahmad ibni Muhammad wa Ali ba Majid ka Ibrahim wa akhi wa kal faqihil mufassir Abi Bakrin ba Bukair. Wa min sairi Hadramaut, dan dari sekalian Hadramaut, mislu Bani Syarahila wa Abu Bakrin ba Mahrah wal faqihu Muhammad ibn Abi Bakrin ba Abbad wa Ibrahimu ibnu Muhammad ba Hurmuz
Wa min fuqaha'i Shibam, daripada ahli fikih di Shibam, mithlul muhaddisi Ibn Nu'man wa Bani Uqbah wal faqihi Hammad wal faqihi Sa'id ibn Babasil min al-Hajrain. Wa min Daw'an, daripada Daw'an, ngaran tempat juga Daw'an, mithlu Yusufa ibni Ahmad Banajah wa Ahmad Bahusain wa Ali Bahusain ka Abdillah Bahusain wal faqihi Aba Salim wa Abdillah bin Utsman ba Isa wal faqihi Al-Huwaimiri ba Uqayah. Wa min asy-Syihri Banul Busti, dan dari Syihr ngaran tempat Banul Busti wa Banu Hasan wa Banu Syukair wa Alu Baqahtan wa Banu Gusyair. Itu ulama-ulama, tokoh-tokoh yang menyebutkan tentang keterangan-keterangan keturunan daripada nasab Alawiyin itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika, termasuk dan pada yang demikian, yaqulu sayyiduna wa barakatuna wa syaihu syuyuhina al-arifu billah as-sayyid Ali bin Abi Bakar ba'da dzikrihi, sudah menyebutkan beliau lihaula'iz zakirin, bagi lihaula'il a'immatiz zakirin, bagi mereka imam-imam yang menyebutkan tentang nasab Alawiyin, bil mazkurin, pada yang disebutkan tadi, syi'ran syair biqaulihi khulasatu asyrafin hawaw firtifa'ihim majami'a majdin bintisabin wa sunnatin wa azmi kamalin ma' jamali saraira lahum bil ula nahjul huda khairu sunnati. Inti-inti daripada syarif, daripada asyraf yang mereka meliputi pada ketinggian mereka itu akan kumpulan-kumpulan kemuliaan dengan keturunan dan sunnah, dan besarnya kesempurnaan serta keilukan rahasia-rahasia bagi mereka pada ketinggian nahjul huda, jalan petunjuk, khairu sunnah, sebaik-baik sunnah, ila akhiri ma qala nafa'allahu bihi wa bisarabihi wa sayati dzikruhu bi absata min hadza inna qawli sayyidina nazim fahumul katsirut tayyibu al mad'u lahum ila akhir abiyat bi dzikri manaqibihim. Fa'ammat tisalu silsilati nasabihim, adapun berhubungnya, beraitnya silsilah itu Alawiyin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi Aliyin, dan dengan Sayyidina Ali, wa Fatimah, dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma, faqad zakaraha, sungguh menyebutkan akan itu silsilah Sayyiduna Nazim ila jami'i nasabihim, kepada yang menghimpunkan nasab mereka, Muhammad bin Ali sahibi Mirbad, summa min waladihi al-faqih imam Muhammad bin Ali ilal imam Abdullah al-Idrus wa akhihil imam Ali. Wa abtada'a, dan memulai beliau, akni maksudku Sayyidina Nazim, bil Imam Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Zainal Abidin Ali ibn Husain bin Ali ibn Abi Talib. Wa zakarahu ala immat as-salasah ma'a dzikrihi lis-salaf awalan, menyebutkan pula Nazim akan itu imam-imam yang tiga, serta menyebutkannya beliau bagi pendahulu yang pertama-tama. Wa asyara, beliau mengisyaratkan ila zikril imam, kepada menyebutkan al-imam Ali bin Abi Talib amirul mukminin, wa bani, dan anak-anak Sayyidina Ali, wa ummihima, dan ibu keduanya Fatimah az-Zahra, biqaulihi, dengan perkataan Nazim, bima ya'ti baitun nubuwati wal futuwah ila akhiril bait, wa biqaulihi hina zafafi ala ta'i kubailahu, sebelumnya, wa biqaulihi al-madi alawiyatin nabawiyah wa humul ladina nazalat bihim ayatul mubahalah, mereka itulah orang-orang yang turun pada mereka ayat mubahalah. Siapa-siapa yang turun ayat mubahalah? Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi Sahih Muslim
an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayat nad'u abna'ana wa abna'akum al-ayat. Da'a memanggil Rasulullah SAW Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husaina. Bakal berkata Rasulullah, haula ahlu baiti, mereka itulah namanya ahli baitku. Wa bi riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam ihtadana al-Husain, Nabi menggendong Sayyidina Husain. Wa akhadha biyadil Hasan, Nabi menuntun memegang dengan tangan Sayyidina Hasan. Wa masyat Fatimatu khalfahu, berjalan Fatimah di belakang Rasulullah. Wa aliyan khalfaha, dan Sayyidina Ali di belakangnya Siti Fatimah. Nah, hingga situ amma aslul usul wa manba'ul fadli wa sababu asbabil khairat lahum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin al-mursalu rahmatan lil alamin ar-rasulul karim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sa'atan dinina bi amnina ahwal wal afat wa taqbana bi min hajat wa tutahhirna min sayyi'at wa ala darajat min afsar wayat min khairat wa khair ba'da mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.